Ya tentu ini sangat memprihatinkan ya dalam seminggu terakhir, bahkan apa dalam 2 minggu ya kalau saya lihat tren datanya itu berbagai laporan, iya ya kemudian ke KPAI juga ada yang langsung mengajukan peristiwa dan lain-lain itu eskalasi konflik, atau situasi kekerasan ya dan kemudian kalau dibilang kenakalan menunjukkan instalasi yang sangat memprihatinkan, dan apa sudah pada perilaku melawan hukum, nah ini tentu harus dilihat faktor-faktor apa yang melatar belakangi. Contohnya ketika kita bicara tawuran itu biasanya eksistensi gitu ya, kemudian keinginan untuk menunjukkan jati diri, nah tetapi hari ini mengapa ya ada unsur-unsur menguasai kemudian mereka cenderung ingin memiliki keinginan untuk eksistensinya itu, memang dengan melemahkan dengan menghabisi gitu ya orang lain dan dengan menunjukkan bahwa kapasitas dirinya, dan tentu kalau bahasa hanya tanda petik gamenya gitu ya itu jauh lebih unggul daripada orang lain. Nah ini hal-hal yang tentu saja kita harus melihatnya secara komprehensif ya, kalau beberapa hal yang diadukan kepada KPAI itu tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang disebut, dengan permisivitas atau apa di dalam ruang lingkup sosial budaya, artinya sosial budaya di sini anak-anak ini tidak ada pengingat atau tidak ada alarm yang kemudian mencegah tindakan-tindakan itu yang sudah pada titik, dia mendapatkan tuntunan mendapatkan tontonan itu trigger terbesarnya adalah sosial media yang itu sudah ditunjukkan adanya kekerasan di mana-mana, pola-pola baru yang menunjukkan aksi-aksi kerasan gitu ya kemudian mereka juga apa terinspirasi gitu oleh banyak sekali tayangan-tayangan yang menurut mereka itulah apa menurut dia gengsi terus eksistensi. Dan sesuatu yang menurut mereka hebat itu ya disaksikan dari konten-konten tersebut bicara bahwa partisipasi anak itu sebuah langkah nyata anak-anak bisa mengekspresikan apa seluruhnya yang dia punyai apa yang dia apa memiliki sebagai sebuah fitrah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa anak-anak ini punya kemampuan punya minat punya bakat pertanyaannya yang kerap sekali muncul di antara kita adalah sejauh mana lingkungan sosial lingkungan pendidikan mampu memberikan fasilitas atas pengembangan dirinya. Nah hal-hal inilah yang juga menjadi PR atau program pemerintah yang acakapan juga luput gitu ya. Kelihatan anak dalam sektor pembangunan dalam konteks yang paling kecil aja di tingkat RT RW itu mesti bukan hanya 17-an, bukan hanya hari-hari besar keagamaan pendapat mereka misalnya rapat ronda, itu juga harus melibatkan anak itu gimana ya menurut kalian ronda selama ini anak-anak itu ditanya apa kemudian yang bisa mereka juga sampaikan pendapatnya dan hal-hal lainnya misalnya dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan disebut, terkecil saja misalnya juga ada RT RW tadi ya Karang Taruna kemudian di sekolah pun demikian bukan hanya mereka itu hanya mengisi acara kelas meeting gitu ya, karena nggak ada kegiatan ketika, misalnya setelah tes dan mau dibagi rapot tetapi hari ini mereka harus sudah punya program mereka sudah punya keinginan bahwa yang menurut mereka hebat keren dan menurut mereka pangkas untuk dilakukan di sekolah, maka itu menjadi program yang kita fasilitas kita arahkan gitu ya sebagai para pendidik para orang-orang dewasa yang melihat bahwa memang anak-anak hari ini sudah memiliki skema nilai skema apa namanya ekspresi gitu. Yang luar biasa karena tadi ada trigger sosial media kemudian kecepatan informasi dan teknologi yang sedemikian besar sehingga tugas kita yang disanalah mengarahkan menyeleksi memberi dukungan gitu ya, kemudian memberikan kerangka bahwa ibu semua adalah berbasis pada penanaman karakter dan budi pekerti serta anak-anak ini tidak tercabut dari aspek kebinekaan keragaman gitu ya. Saling menghormati cinta sesama dan sebagainya. Nah ini yang masih lemahnya kapasitas partisipasi anak diungkapkan dalam berbagai program di dalam berbagai kebijakan, terutama sebagai sektor hulunya masih lemah konteks pembangunan anak-anak di bawah dalam desain bank kemudian musyawarah apa. Di tingkat kecamatan apalagi di tingkat kabupaten itu juga masih lemah, sehingga menurut kami forum-forum anak daerah kemudian aktivitas anak-anak sekolah itu, menjadi por yang sangat penting dalam membangun kreativitas mereka dengan serta-merta ini loh problem solvingnya ya dalam Undang-Undang STPA Sistem Peradilan Pidana Anaknya 11/2012 boleh aja ke tengah lagi, nah ya menunjukkan bahwa bagaimana sistem peradilan pidana ini memberikan porsi secara proporsional terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ya artinya mau dia efek jera mau dia kembalikan secara rehabilitatif baik itu tadi ya psikis dan psikologisnya. Itu harus berpatokan pada apa yang sebenarnya terjadi pada anak apakah dia sebagai korban, tidak mudah sebagai korban itu dia pasti memiliki traumatis apalagi misalnya dengan bekas-bekas bacokan dan lain sebagainya,
memberikan dampak yang luar biasa yang dimiliki oleh anak pelaku. Dalam hal ini anak berkonteks hukum sampai bisa gitu memiliki tujuan-tujuan menghabisikan sampai melawan hukum. Tadi gitu, nah ini juga yang disebut dengan negara atau pemerintah melalui aturan perundangan ini memastikan siapapun bisa dijerat hukum, akan tetapi proses dan mekanismenya tetap berpatokan kepada perlindungan, artinya tidak disamakan perilaku hukum terhadap anak misalnya dalam proses karena dia misalnya sudah sampai melakukan tadi ya, atau perasaan pembacokan, tentu harus ada babnya, itu diusahakan tidak sendiri tapi ada pendampingan, ada orang tua, ada sakit medsos, ada lingkungan-lingkungan yang itu di dalam undang-undang, misalnya batas di bawah Kemenkumham itu yang harus mendampingi, bukan untuk mengurangi mendistorsi proses hukumnya tetapi ada pola-pola yang memang harus tetap didampingi.